Ada yang pengen banget kenalan sama kamu nih. Itu temanya ya teman-teman, kita general reading, fun reading, hiburan. Kita mau cari tahu dia yang pengen banget kenal sama kamu. Dia yang pengen banget kenalan sama kamu. Seperti apa orangnya? Baik kamu single maupun kamu sudah berpasangan, bebas. Nanti kamu tinggal ambil yang cocoknya aja ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ya. Aku mau cari tahu energi kamu dulu teman-teman ya. Kalau nggak cocok sama sekali tinggalkan saja. Ya, jangan dipaksakan dan jangan terlalu diambil perasaan. Mungkin memang bacaannya bukan untuk kamu kalau kamu nggak cocok ya. Oke, energi kamu segala hal tentang kamu teman-teman. Energi kamu segala hal tentang kamu. Ups. Di sini ada Knight of Wands, di sini ada Six of Cups. Energi kamu segala hal tentang kamu. Ada yang lagi dekat lagi sama orang dari masa lalu nih ya, atau setidaknya sedang memikirkan, sedang banyak memikirkan orang dari masa lalu, atau kamu lagi dekat sama orang dari masa lalu kamu, atau berharap dia kembali. Di sini ada Seven of Cups. Oke. Di sini ada energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio ya teman-teman. Ya seperti tadi aku jelaskan ya, banyak yang lagi memikirkan orang dari masa lalu, mantan kamu ya, mungkin kamu pernah pendekatan, kamu pernah merasa di ghosting sama dia, atau vice versa ya energinya teman-teman. Terbolak-balik di energinya, kamu tinggal ambil yang resonate-nya saja, atau bahkan kamu saat ini lagi kontak-kontakan lagi chatting-chattingan lagi sama orang dari masa lalu kamu, atau setidaknya kamu lagi merindukan dia, memikirkan dia, kayak gitu ya teman-teman. Lagi teringat lagi dengan orang dari masa lalu kamu ini teman-teman ya. Tapi memang di sini banyak yang kamu pikirkan, banyak pertimbangan. Jadi bukan karena kamu memikirkan dia atau kamu lagi dekat sama dia terus kamu pengen langsung balikan sama dia atau menyatakan cinta sama dia, tidak. Tapi ya terkadang kita memang suka tiba-tiba aja gitu, random aja gitu ya, kepikiran orang dari masa lalu kita. Meskipun orang ini pernah menyakiti kita, random aja gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran dia, ya. Kalau semesta berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun orang ini sangat menyakiti kamu atau vice versa ya teman-teman ya, kalau semesta sudah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Di sini banyak sekali yang sedang memikirkan orang dari masa lalu, bahkan ada yang lagi dekat dari orang dari masa lalu. Mungkin di sini ada Six of Cups ya teman-teman. Untuk khususnya kamu yang lagi dekat lagi sama orang dari masa lalu kamu, ini ada pertemanan kembali, ada rekonsiliasi. Setidaknya saling memaafkan satu sama lain. Kamu memaafkan dia memaafkan kamu meskipun di situ pernah ada rasa sakit yang amat sangat. Ya, teman-teman, itu keputusan yang baik ya untuk saling memaafkan ya teman-teman ya. Untuk membersihkan energi kamu dari semua rasa tidak suka, kecewa, amarah, dendam, kayak gitu ya. Itu bisa menghalangi kamu untuk mendapatkan hal-hal yang indah di depan sana. Ya kan? Seperti itu. Ya, ada yang sudah saling memaafkan, berteman kembali, bahkan ada yang pendekatan kembali di sini. Ya. Tapi di sini ya memang nggak bisa dibohongi ya teman-teman, dan tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu itu kan pasti mengenai soal kegagalan. Kalau memang nggak gagal, pasti akan lanjut dalam hal apapun, cinta kek, karir kek, gitu kan. Ya, masih banyak pertimbangan, masih banyak yang kamu pikirkan, masih banyak kalau begini, kalau begitu gitu ya, teman-teman ya. Tapi memang ini bukan hubungan yang terburu-buru sih kayaknya. Ya, meskipun kamu saat ini lagi dekat sama seseorang, orang dari masa lalu kamu, tapi ini bukan hubungan yang terburu-buru. Ini mungkin udah komitmen antara kamu sama dia. Entah berteman kembali, entah memang pendekatan kembali, tapi ini bukan hubungan yang terburu-buru. Kamu lagi aktif banget ya, teman-teman. Ada Knight of Wands, kamu lagi aktif banget, lagi menyibukkan diri untuk menyenangkan dirimu, membahagiakan dirimu. Entah kamu lagi suka bergaul, ya, sedang memperluas pergaulan kamu ya, teman-teman ya, mencari lingkungan baru, orang baru, pekerjaan baru. Lagi banyak aktifnya, lagi melakukan banyak hobi kamu yang rata-rata aku lihat di sini kayaknya kamu suka alam, kamu suka berkebun, kamu suka bunga-bunga, kamu suka hal-hal yang indah, ya. Makanya kamu lebih suka alam sih, gitu ya teman-teman ya. Di sini juga kamu tipikal orang yang banyak mimpinya, seperti tidak pernah puas dengan sesuatu yang kamu sudah dapatkan saat ini. Jadi kamu fokusnya saat ini ya mencapai goals kamu ya. Berusaha untuk setidaknya berusaha untuk mencapai goals kamu yang sudah ada nih di apa ya, di dalam diri kamu, teman-teman ya. Jadi kamu tahu nih hari ini kamu mau kemana, bulan depan kamu mau kemana, nextnya kamu mau bagaimana, kamu tahu ya teman-teman ya.
Mungkin menurut kamu dengan berdamai dengan keadaan yang sangat menyakitkan itu ya, salah satunya ya diawali dengan memaafkan orang dari masa lalu kamu ini ya, entah berteman kembali atau memang kamu, berhubungan kembali sama dia, pendekatan, apapun itu, kamu sangat menyadari bahwa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan rasa sakit hati yang pernah kamu, alami teman-teman ya, itu adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki kamu, membuka pintu keberkahan kamu, kamu sangat menyadari hal itu. Gitu ya teman-teman. Jadi banyak 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 yang sedang membahagiakan diri sendiri, ya, mencintai diri sendiri di sini, ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu yuk ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Seperti apa orangnya? Mungkin kamu sudah bisa meraba-raba siapa orangnya, ya. Sudah mulai melihat kode-kode dari orang ini, kita lihat nanti. Oke, teman-teman. Ya, ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu ada Wheel of Fortune, ada di lingkungan pekerjaan ya. Ada di lingkungan pekerjaan kamu, ada juga jarak yang memisahkan antara kamu sama orang ini. Orang yang pekerja keras banget sama kayak kamu pekerja keras ya. Sama dia juga. Dia makmur secara ekonomi, sukses secara karir ya orang ini. Kalau secara ekonomi nggak bisa dipandang enteng sih ya. Orang sukses, banyak uangnya minimal. Oke, ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Di sini ada Temperance, di sini ada Four of Cups. Oke. Ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Satu kartu lagi semesta. Ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Ya, minta satu kartu, dikasihnya dua. Oke, ada Two of Pentacles dan ada Three of Cups. Oke. Oke teman-teman, kalau aku lihat dari energi kamu ya, ini kayaknya banyak yang single ya. Kamu yang energinya berhasil aku tarik di sini, kamu banyak yang single. Ada yang single parent di sini, kamu sudah punya anak. Ya, teman-teman ya. Oke, ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Ya, seperti tadi aku jelaskan, ini ada di lingkungan pekerjaan kamu. Ya, pertemanan kamu. Ada Wheel of Fortune, ada Three of Cups. Ada di lingkungan pertemanan kamu, pekerjaan kamu, di lingkungan pergaulan kamu. Ya, mungkin kamu dikenalin sama dia, sama teman-teman kamu. Intinya kamu pada akhirnya ya kamu di circle pertemanan yang sama. Cuman ya orang ini friendly banget ya teman-teman, ramah sekali, friendly sekali, dia suka sekali menjamu gitu ya, suka sekali menjamu teman-temannya, termasuk kamu ya, apa ya, ada di momen-momen tertentu yang kamu juga ikut ditraktir sama dia. Ya, entah minum bersama, makan bersama, ngopi bersama. Orang ini ya seperti tadi aku jelaskan, orang ini banyak uangnya. Secara karir dia sukses. Ya, dia suka sekali berteman, dia suka sekali bergaul, banyak temannya juga, ramah juga, friendly juga, ada Temperance ya, teman-teman. Orangnya tulus, sangat tulus. Jadi sesimpel misalnya dia mau traktir teman-temannya, keluarganya gitu ya, kalau dia lagi ada rejeki atau dia baru gajian atau dia baru dapat bonus misalnya. Ini kan simpel aja ya, teman-teman ya. Ya, itu karena memang dia senang melihat senyum dari orang lain, dia senang membahagiakan orang lain. Jadi tulus, apa yang dia lakukan tuh tulus, bukan hanya kepada orang yang dia cintai ya, bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada siapapun. Apapun yang dia lakukan, sesimpel dia traktir teman-temannya atau keluarganya, itu memang tulus, dia pengen membahagiakan orang lain dengan cara-cara yang sederhana, gitu ya teman-teman ya. Ada Temperance ini tipikal orang yang tipikal orang yang memang senang sekali diajak bicara sama orang lain. Punya energi healing, ya. Dia bisa menenangkan hati orang yang terluka, galau, gelisah gitu ya. Setidaknya kalau lagi berdekatan sama orang ini, meskipun dia hanya menjadi pendengar yang baik ya teman-teman, tapi cukup cukup lega aja kalau udah curhat sama orang ini. Ini orang yang dicari sama teman-temannya, sama keluarganya. Ya karena pembawaan dia yang cukup tenang, pembawaan dia yang cukup sabar, dia enak diajak bicara, gitu ya. Solusi-solusi yang dia berikan sama seseorang, ya, jika dibutuhkan, jika diminta ya, dia akan memberikan solusi-solusi menurut pendapatnya dia. Jadi diikuti syukur, enggak ya udah gitu. Ini kan hanya pendapatnya dia, menurut dia seperti itu. Kalau dia diminta solusi atau saran sama seseorang atau beberapa orang yang membutuhkan saran dari dia, dia akan berikan. Cuman kalau misalnya dia diminta untuk jadi pendengar yang baik aja, ya dia akan dengan senang hati mendengarkan keluh kesah orang lain. Apalagi kalau orang-orang ini orang yang dia cintai, keluarga, pasangan, sahabat, anak, kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, dia orang yang penuh kasih sekali. Penuh kasih sekali. Prinsip hidupnya adalah mengalir seperti air, ada Temperance. Bukan tipikal orang yang selalu terobsesi dengan sesuatu. Tenang gitu ya,
Dia punya goals, dia punya mimpi, dia punya harapan. Ya teman-teman, di sini ada Wheel of Fortune. Banyak harapannya dia. Terutama dalam sisi keuangan dan karir. Cuman dia lakukan itu ya dengan tenang gitu ya, mengalir aja. Yang penting dia berusaha, dia nggak mau terobsesi juga gitu. Jadi dia berusaha dengan versi terbaik dirinya. Kalau memang semesta kabulkan ya dia berterima kasih, bersyukur. Tapi kalau belum dikabulkan ya sudah, dia tetap berjuang. Jadi kayak gitu. Bukan tipikal orang yang suka gerabak-gerubuk. Agak beda nih sama kamu. Kalau kamu orangnya ada net of funds ya. Kalau kamu tipikalnya, kalau aku lihat dari energi kamu ya teman-teman, kamu tipikalnya orang yang lumayan tidak sabaran. Berbanding terbalik dengan orang ini cukup sabar orangnya. Menunggu cintanya dia, bahkan seandainya dia mencintai seseorang, menurut dia belum waktunya untuk menyatakan cinta, dia sanggup tuh untuk memendam perasaannya dia kepada seseorang. Dia sanggup. Dia tipikal orang sangat penyabar lah gitu ya. Pemaaf, ada temperance orangnya di sini ya, pemaaf. Aku melihat di sini dan merasakan untuk beberapa dari kamu, dia yang pengen banget kenal sama kamu ini mengerti tentang spiritual. Dia empath ya teman-teman ya, empath. Jadi kalau misalnya ada energi kegelisahan, kegalauan, kesedihan dari orang-orang sekitar, dia seperti sponge gitu ya teman-teman. Jadi bisa menyerap energi negatif itu, kesedihan itu yang bukan punya dia sebenarnya. Dia seorang empath untuk beberapa dari kamu ya. Orang yang pengen kenal sama kamu ini seorang empath. Ya, aku lihat di sini ada Two of Pentacles dan ada Wheel of Fortune. Ya, ini ada LDR antara kamu sama orang ini. Ya, mungkin dia kerja di anak cabang yang mana, luar kota atau luar negeri, atau ini vice versa energinya. Bisa kamu atau dia yang bekerja di luar kota atau luar negeri. Intinya ada LDR di antara kamu sama si orang ini. Mungkin dia sering memantau kamu lewat sosial media, atau dia sering bertanya sama teman-teman kamu yang memang ini ada di circle pertemanan yang sama ya antara kamu sama dia gitu ya teman-teman. Dia bekerja keras banget orangnya. Ada Wheel of Fortune dan ada Two of Pentacles ya teman-teman. Dia orang yang penuh dengan pertimbangan, ada Two of Pentacles. Jadi bukan tipikal seperti tadi aku jelaskan, bukan tipikal orang yang suka gerabak-gerubuk atau terburu-buru. Dia selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Karena ini bukan tipikal orang yang egois ya teman-teman. Kalau aku lihat dari Wheel of Fortune, Temperance, Four of Cups, ada Two of Pentacles, ada Three of Cups. Ini bukan tipikal orang yang suka terburu-buru, egois ya. Dia selalu memikirkan orang lain. Dia memikirkan dirinya. Dia sangat sangat mencintai dirinya. Aku lihat dari Temperance ya. Dia sangat mencintai dirinya, tapi dia juga mencintai orang lain. Apalagi kalau orang-orang ini dia kenal, dia sayang, dia cinta, gitu ya. Untuk mempertimbangkan sesuatu dia nggak suka yang terburu-buru. Dia selalu mempertimbangkan apakah ini baik untuk kebahagiaan dia, apakah ini baik untuk kebahagiaan orang lain, apakah ini akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Pokoknya banyak pertimbangan. Tidak pernah terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan, apalagi kalau keputusan itu penting banget dan melibatkan banyak orang. Ya teman-teman, di sini ada Four of Cups. Ya ini orang yang terlalu banyak berpikir. Four of Cups, ada Two of Pentacles, terlalu banyak berpikir di dalam hidupnya dia. Terlalu banyak berpikir di dalam hidupnya dia. Ya, orang yang tenang sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu atau ada beberapa orang yang punya sifat nggak sabaran, kayaknya nggak sabar sama orang ini. Ya, mungkin orang yang tidak terlalu mengenal dia ini akan berpendapat bahwa orang ini lelet, pelin-pelan. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya banyak yang dia pikirkan, bukan hanya dirinya dia sendiri saja, tapi juga kebahagiaan orang lain, kenyamanan orang lain. Itu yang kadang-kadang membuat dia lama untuk mengambil suatu keputusan. Banyak mikir, ada Four of Cups. Banyak mikir. Ya, ada Temperance, ada Four of Cups. Orang ini suka sekali bermeditasi, berkontemplasi, menyendiri kalau memang dia lagi galau. Ya. Dia lebih suka untuk menyendiri, mungkin bermeditasi untuk menenangkan dirinya gitu ya. Namanya manusia sesabar-sabarnya pasti pernah lah merasakan kemarahan, kesedihan yang amat sangat, kekecewaan, tapi dia lebih memilih untuk berdiam diri sih kalau dalam keadaan yang seperti itu ya teman-teman ya, dibandingkan dia harus curhat sana sini, tapi dia lebih suka untuk menyendiri kalau memang di keadaan yang memang benar-benar negatif seperti itu ya. Suka bermeditasi dia ya, suka sekali menyendiri. Ini suka sekali mewarnai rambutnya, ya teman-teman. Rambutnya agak bergelombang, suka sekali mewarnai rambutnya. Ya, kalau berbusana lumayan sederhana. Meskipun dia punya banyak uang, yang otomatis bisa beli busana yang semahal apapun, tapi dia tidak seperti itu. Dia orangnya cukup sederhana,
Ya, ada temperance yang menurut dia nyaman, cocok untuk dirinya, ya dia akan pakai. Dia tidak suka yang berlebihan, teman-teman ya. Bukan berarti dia pelit ya. Bukan berarti dia pelit, karena ini tipikal orang yang suka sekali memberi hadiah kepada orang-orang yang dia sayang. Ya, teman-teman. Tapi memang dia suka kesederhanaan aja sih, gitu. Oke, teman-teman, kalau aku lihat dari Four of Cups ya, dan aku rasakan energinya di sini, dia beberapa kali ada yang menawarkan cinta sama dia sih. Ada yang pengen dekat gitu ya, teman-teman. Tapi ini orang memang banyak pertimbangannya gitu. Jadi dia tolak nih cinta-cinta yang datang sama dia, pengen pendekatan, pengen kenalan gitu, dia tolak. Kalau dia nggak sreg atau dia nggak nyaman dengan orang-orang ini, ya dia tolak. Karena dia banyak mikir, dia takut dikecewakan ya. Kalau aku lihat dari Wheel of Fortune, dia pernah ngalamin kekecewaan yang amat sangat dalam hal karir, dikecewakan sama teman, keluarga, bahkan kisah cinta. Jadi itu yang membuat dia mungkin jadi banyak pertimbangan saat ini. Dia nggak gampang menerima cinta seseorang. Ini banyak yang udah ditolak sama dia, ya teman-teman ya. Uh, Banyak yang udah ditolak sama dia, atau memang mereka yang mendekati dia, menawarkan cinta sama dia, karena terkesannya orang ini pelin-pelan, jadi mundur teratur sih mereka-mereka ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita cari tahu ciri-ciri selanjutnya. Oke, seperti apa sih dia yang pengen kenalan banget sama kamu ya? Dia pengen banget kenal sama kamu. Seperti apa dia? Oke, dia pengen banget kenal sama kamu, teman-teman. Ada balance. Oke. Ciri-ciri dia yang pengen kenal banget sama kamu. Di sini ada children ya. Ciri-ciri dia yang pengen kenal banget sama kamu. Dia pengen kenalan banget sama kamu ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada courage. Ciri-ciri dia yang pengen banget kenal sama kamu. Protection. Oke, di sini ada balance, teman-teman. Ini tipikal orang yang sangat seimbang hidupnya. Dia tahu kapan waktunya dia harus menyendiri, harus berdoa, harus fokuslah dengan ibadahnya dia, fokus dengan sisi spiritualnya dia. Dia tahu. Dan kapan dia harus fokus sama pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia secara duniawi, dia tahu. Dia tahu kapan dia harus berkumpul sama teman-temannya, sama keluarganya. Pokoknya segala hal di dalam hidupnya dia jalani dengan seimbang. Dia tahu. Dia orang yang sangat dewasa, teman-teman. Ya, di sini ada temperance. Dia orang yang sangat dewasa. Dan ada Two of Pentacles, ya, orang sangat seimbang, ya, teman-teman ya. Oke, ada children. Oke, ini tinggal diambil yang resonate saja ya. Ini entah kamu entah dia, ini sudah punya anak, sudah pernah menikah, single parent. Mungkin juga dia orang yang suka anak kecil, mungkin juga dia memang tipikal orang yang kalau misalnya jatuh cinta, tujuannya serius, tujuannya berkomitmen, dan dia pasti akan mengungkapkan bahwa dia pengen punya anak secepatnya. Seperti itu ya, siap untuk jadi orang tua lah. Atau dia memang sudah jadi orang tua, atau memang dia suka anak-anak. By the way, teman-teman, ini bacaan untuk kamu yang laki-laki atau perempuan ya, bebas ya. Tinggal diambil yang resonate saja. Di sini ada courage. Sebenarnya dia punya keberanian. Ya, sebenarnya dia punya keberanian, di sisi lembutnya dia, di sisi sabarnya dia untuk menyimpan perasaannya dia, gitu ya. Dia punya keberanian sebenarnya. Cuman dia memang sangat percaya dengan petunjuk alam semesta. Itulah yang sedang dia tunggu. Kalau alam semesta secara intuisinya dia tangkap ya, alam semesta menunjukkan tanda-tanda ini waktunya dia untuk maju ke kamu, ya, berkenalan sama kamu, meskipun dia harus maju duluan, ya dia akan lakukan. Cuman kalau alam semesta belum memberikan petunjuk apa-apa, dia tidak akan lakukan. Ya, sampai saat ini dia masih menahan keinginannya untuk maju ke kamu, kenalan sama kamu gitu ya, teman-teman ya. Ya karena memang dia belum dapat pertanda itu dari spirit guides-nya dia, dari alam semesta gitu ya. Dia secara duniawi dan sisi spiritualnya dia udah sangat seimbang ya. Dia mengerti tentang spiritual. Meskipun dia tidak pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawinya dia ya. Ada protection. Ya, dia sangat percaya bahwa dia ini dilindungi sama spirit guides, sama pencipta terutama, sama alam semesta. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupnya dia, mau itu sakit, keberhasilan, jatuh cinta lalu sakit lagi, itu semua yang terjadi di hidupnya dia itu memang salah satu perlindungan dari pencipta untuk dirinya dia. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidupnya dia, meskipun dia jatuh, terluka, marah, gelisah gitu ya, dia selalu dilindungi dan dia tidak pernah sendiri. Dia tahu itu. Dia sangat menyadari hal itu. Karena beberapa dari kamu, aku bisa merasakan bahwa orang ini tahu siapa yang menjaga dia. Ya. Oke, kita cari tahu lagi. Dia yang sangat ingin mengenal kamu. Ada romantic feeling ya. Dia yang sangat ingin mengenal kamu, ingin berkenalan sama kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Dia yang sangat ingin berkenalan sama kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui?
Di sini ada wedding. Wah. Oke, teman-teman, ada romantic feelings dan ada wedding. Sepertinya banyak dari kamu ya yang akan berjodoh dengan orang ini. Yang akan menikah dengan orang ini atau minimal kamu pun akan merasakan getaran-getaran cinta itu. Sorry kalau agak berebet ya, teman-teman ya. Ya, banyak dari kamu nih akan menikah dengan orang ini. Ya, teman-teman akan berjodoh dengan orang ini dan kamu pun akan merasakan bahwa orang ini layak untuk dicintai. Kamu merasakan cinta juga di hati kamu untuk orang ini ya. Ketika semesta berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan mungkin dia akan mengungkapkan bahwa dia ingin serius sama kamu. Seperti tadi aku jelaskan ya. Orangnya ini siap untuk menjadi orang tua, siap untuk membuka hati terhadap yang namanya pernikahan. Dia siap dengan hal-hal berkomitmen seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada wedding dan ada romantic feelings. Dan di sini ada wedding. Mungkin juga kamu atau dia ini pernah menikah. Ya, dan saat ini kalian berdua, kamu dan dia ini siap untuk menerima cinta baru, siap untuk menerima kemungkinan-kemungkinan untuk bertemu dengan jodoh lagi gitu ya. Jadi ya mungkin itu ya, kamu atau dia pernah menikah. Ya, kamu single parent, mungkin dia juga single parent. Atau bisa juga orang ini memang siap untuk menikah sih. Jadi ketika nanti kamu dideketin sama dia berkenalan sama kamu, mungkin kalian pendekatan gitu ya, dia akan mengungkapkan secara jujur bahwa dia nggak main-main deketin kamu. Dia sayang sama kamu. Di sini ada temperance ya teman-teman, yang kau lihat ya. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia jatuh cinta sama kamu dan bermaksud serius di dalam hubungan ini. Masalah kamu terima dia atau tidak, yaitu free will ya. Tapi kalau kau lihat di sini, rata-rata sih kamu akan menerima cintanya dia. Ya, kamu akan terpesona dengan pembawaannya dia yang tenang, kalem, mungkin fisiknya dia yang secara dilihat dari penampilannya dia sangat oke menurut kamu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Banyak yang akan menikah dengan si dia ini. Makanya aku lihat di sini ya teman-teman ya. Dari energi kamu sendiri aja kamu sudah mulai berdamai dengan keadaan kamu. Kamu sudah mulai bisa mencintai dirimu dengan berdamai dengan hal-hal menyakitkan di belakang sana. Jadi ketika kamu memaafkan hal-hal yang menyakitkan di belakang sana dalam hal apapun ya, maka hal-hal indah itu akan datang. Termasuk mungkin kamu bertemu dengan jodoh ini ya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia ya teman-teman, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, aku rapin dulu. Ya, di sini ada X. Ya seperti tadi aku jelaskan ya, kamu kayaknya lagi ada yang memikirkan tiba-tiba memikirkan mantan kamu, orang dari masa lalu kamu, ada yang sudah mulai berdamai dengan orang dari masa lalu kamu, ada yang berteman kembali gitu ya, tapi atau bahkan kamu pendekatan sama orang ini. Tapi kalau misalnya semesta mengatakan kalian hanya cukup berteman, ya itulah yang akan terjadi ya teman-teman. Dijalani saja dengan santai, relax ya. Ada X, ada D, ada D, ada J, B, R, P, B, P lagi, ada N, V, dan T ya. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Oke, terakhir ciri-ciri tambahannya antara kamu dengan si dia ini ya. Ini banyak yang akan dekat sama dia ini ya, teman-teman ya. Oke. Ciri-ciri tambahannya. Aku rapin dulu. Oke, dia datang dari keluarga mampu. Selain dia sendiri memang pekerja keras ya, punya karir yang sangat baik, tapi dia datang dari keluarga mampu, teman-teman. Kulitnya terang, dia suka pakai topi. Tubuhnya cukup berisi, cabi, ya mungkin mukanya imut-imut lucu gitu. Meditasi, dia suka bermeditasi seperti tadi aku sudah spill ya teman-teman ya. Dia suka bermeditasi di momen-momen tertentu yang menurut dia sangat penting untuk dirinya. Ada toxic relationship, dia mungkin pernah punya hubungan yang sangat toksik, bukan hanya soal kisah cintanya dia di belakang sana ya. Mungkin dia punya hubungan pertemanan yang toksik, keluarga yang toksik, pernah di situasi seperti itu, atau bahkan kisah cinta. Ada chemistry, ya bakalan ada chemistry antara kamu sama dia. Ada Libra, ada fashionable, di momen-momen tertentu dia kelihatan sangat fashionable, bagus penampilannya, mungkin itu untuk pekerjaannya dia atau sedang berkumpul sama teman-temannya, keluarganya di momen-momen yang penting gitu ya. Rambutnya bergelombang, ada soft lens, dia pakai soft lens. Orangnya sangat wangi, tubuhnya sangat wangi, orangnya sangat jujur. Oke teman-teman, tinggal diambil yang resonate saja. Semoga cocok, bye-bye.